Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu tema yang saya mau bagikan masih tentang doa, yaitu doa dan kemunafikan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh munafik. Oleh kanan kirinya, lu juga jangan munafik. Iya kan? Jangan jadi orang yang munafik. Apa sih itu munafik, Pak? Munafik itu bermuka dua. Iya kan? Munafik itu hati sama mulutnya berbeda. Hatinya bengkok, mulutnya lurus. Itu orang munafik. Itu sebabnya hari ini kita perlu mengerti akan hal ini. Jangan sampai kita berdoa. Saudara tahu doa itu maksudnya kita berbicara dengan siapa? Yes. Doa itu kita berbicara dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan tidak lihat ucapanmu, dia lihat hatimu. Karena doa yang kau naikkan bukan hanya sekedar ucapan bibir yang terlihat bersusunan kosakata AB. Lalu indah untuk didengar. Seperti puisi. No. Buat apa engkau jago doa, engkau jago menyusun kata tapi hatimu jahat. Itu orang munafik. Nah itu yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Ada satu bagian yang Yesus ajarkan tentang bagaimana setiap kita harus melakukan apa yang kita minta daripada Tuhan, itu kita lakukan juga kepada sesama. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 6. Matius 6 ayat 12. By the way, jangan lupa bantu dalam doa, dukung dalam dana dan kekuatan support. Karena gereja ini adalah rumah kita, tanggal 10 Desember kita akan ada KKR Natal yang akan dilayani oleh gembala senior kita langsung dari Jakarta. Beliau datang dan diadakan di Bandung gitu ya, tepatnya di gedung Seskoat di Jalan Gatot Subroto, itu tepatnya di depan ya atau hampir-hampir depan-depanan dengan TSM ya, Trans Studio Mall. Jadi Bapak Ibu siapkan tanggal tersebut, tanggal 10 Desember jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah Natal bersama dengan seluruh umat Tuhan yang ada di kota Bandung. Kita undang semua, seluruh gereja-gereja kita undang, dan tuan rumahnya siapa? Sama-sama bilang, saya tuan rumahnya. Cuma satu orang yang ngomong. Sama-sama bilang sama saya tuan rumahnya. Lihat kanan kirinya, kamu tuan rumah. Kalau tuan rumah, dia prepare semuanya, dia siapkan semuanya. Bukan jadi bos pandang tenteng, siapa yang sambut nih, ayo sambut saya. Bukan, itu tamu bos. Tapi kalau tuan rumah kita nyediakan yang terbaik. Kalau tuan rumah kita yang nyambut. Kita yang buat segala sesuatunya, kita yang juga jadi tuan rumah. Ingat ya, jadi support acara ini karena saya pikir perlulah gembala senior karena sudah lama semenjak COVID sudah tidak datang lagi beliau. Jadi saya undang, kita sepakat satu hati untuk mengundang beliau di tanggal 10 Desember nanti, tanggal 10 jam 6 sore gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu, makanya beberapa waktu lalu dari bulan lalu ya, kita ada persembahan khusus buat Natal. Jadi karena itu support Bapak Ibu yang mau menabur, Bapak Ibu yang membuat apa kayak lakukanlah ya supaya kita bisa jadi berkat. Oke, Matius pasal 6 ayat 12. Oh iya, satu lagi. Nanti rekan saya Pak Irwan itu membutuhkan banyak orang untuk jadi usher dan kolektan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tiba-tiba didatengin oleh hambanya Pak Irwan, Pak Bu tiba-tiba langsung todong begitu, nanti catat tanggal ininya ya, ini ya, Bapak Ibu ya. Jangan tolak, aduh saya emang gak bisa, aduh saya emang gak layak, aduh saya emang apa tuh, jangan. Karena kita tuan rumah, kita harus melayani ya. Jadi nanti Pak Irwan langsung catatin aja nih, tembak-tembakin, tandai mukanya, aku tandai kau gitu ya. Tandain nanti sampai rumah langsung tembak, kamu ya suami istri, kamu suami istri. Lebih baik suami istri gitu ya. Kalau misalnya masih single juga gak apa-apa gitu ya. Yang penting pokoknya kita melayani karena ini rumah kita. Oke, Matius 6 ayat 12. Ini adalah bagian kecil atau sedikit dari bagian dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Lihat Matius 6 ayat 12. Yesus bilang begini, dan apa dibilang? Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Jadi Yesus ngajarin gini, kalau kamu doa minta sesuatu sama Tuhan untuk dirimu, jangan lupa berlakukan itu juga kepada orang lain. Halo? Lihat kata-katanya Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini orang ngajarin minta sama Tuhan. Yesus sedang mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Seperti apa kamu mau minta diampuni? Seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dengan kata lain begini, kalau kamu minta sesuatu sama Tuhan, cek apakah kamu sudah melakukan itu kepada sesamamu. Halo? Kalau kamu minta diberkati, Tuhan bless me Lord. Tuhan tanya lagi, apa yang kau udah buat sesamamu? Kalau kamu bilang Tuhan biarlah damai-Mu ada dalam hidupmu, apakah engkau jadi pembawa damai bagi sesamamu? Intinya adalah kalau kamu minta sesuatu sama Tuhan, ayo do something. Karena apa yang kamu minta itu harus kamu lakukan juga buat sesamamu. Karena kalau engkau tidak melakukan apa yang kau minta kepadamu, engkau akan jadi orang-orang munafik. Yang hanya buat saya dan saya, tapi saya nggak berfungsi buat apa-apa buat orang lain. Jadi pastikan hal ini kita mengerti. Apapun yang saudara doakan sama Tuhan, kerinduan Tuhan satu, perlakukan itu kepada orang lain di sekelilingmu. Kalau engkau minta diampuni dosamu sama Tuhan, maka kalau ada orang bersalah samamu, ampuni mereka. Jangan cuma engkau minta ampun. Giliran ada orang salah sama lu minta ampun, nanti dulu. Baru kita bilang itu, ya kan dia Tuhan, dia mesti mengampuni kita. Loh saya siapa? Loh Tuhan aja mengampuni apalagi lu. Iya kan? Tuhan aja mau mengampuni, terus kita masa gak mau mengampuni? Kita lebih Tuhan dari Tuhan kah? Karena itu pastikan apa yang kau doakan sama Tuhan, lakukan itu bagi orang-orang di sekelilingmu. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Matius, tadi kan Matius 6 ayat 12. Sekarang saudara lihat Matius 7 ayat 12 ya, coba lihat. Kita baca 3-4. Segala sesuatu yang kamu mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada mereka. Kamu pengen di-treat apa dalam hidupmu oleh orang lain? Kamu pengen dilayani seperti apa dalam hidupmu dari orang lain? Kalau itu yang kau inginkan, lakukan itu bagi mereka. Itulah hukum, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi jelas. Jadi kalau firman Tuhan diperes, isinya itu. Jadi kita mesti tahu nih, yang kita doakan kan buat kita nih. Saudara minta sesuatu sama Tuhan, dan kau mesti tahu, apapun yang kau doakan, lakukan seperti apa yang kau minta kepada Tuhan. Engkau rindu mengalami damai, maka jadilah pembawa damai buat sesamamu. Engkau rindu mengalami sukacita, jadilah pembawa sukacita bagi orang-orang di sekelilingmu. Jangan kita doa minta damai sejahtera, kita doa minta kebahagiaan, tapi engkau jadi batu sandungan buat orang lain, ngajakin ribut orang lain, ngomongin orang buat orang lain. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti sama equal. Kami mengampuni yang bersalah kepada kami. It means, itu maksudnya, kalau saya nggak mengampuni orang lain, maka Tuhan nggak mengampuni saya. Itu juga yang Yesus katakan, kalau engkau mau melakukan sesuatu, orang lain lakukan sesuatu kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Kalau engkau mau diampuni, ampuni. Kalau engkau nggak mau dirugikan, jangan rugiin orang. Kalau engkau tidak mau ditipu, jangan tipu orang. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi pastikan setiap kita lakukan apa yang kau mau orang lain lakukan kepadamu. Hidup itu sesimpel itu kawan. Kalau engkau nggak mau dicurangi jangan curangi. Kalau engkau nggak mau dihianati jangan dihianati. Kalau engkau nggak mau diselingkuhi jangan berselingkuh.
Ya suami istri ya. Kalau kau tidak mau diselingkuh, jangan berselingkuh. Kalau kau punya perusahaan gak mau dikorupsi, jangan korupsi. Oh tapi saya udah lakukan semua yang baik, tapi kenapa yang buruk menimpa hidup saya? Saudara dengar kataan itu? Saya sering lakukan apa yang baik, tapi yang datang kepada saya apa yang buruk. Kalau ada orang-orang yang Tuhan izinkan seperti itu kasih karunia kata Petrus. Kenapa kasih karunia? Berarti Tuhan mau kita naik level. Supaya kita tidak hanya bersyukur pada saat keadaan baik. Kita bisa bersyukur sekalipun keadaan tidak baik. Itu yang Tuhan mau. Jadi siapa itu orang-orang yang disebut orang munafik? Orang yang ketika berdoa hanya minta buat dirinya sendiri tapi lupa buat orang lain. Sehingga apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan hanya apa yang dilihat orang. Tidak untuk bagi sekeliling mereka. Karena itu Yesus dalam masa pelayanan, Yesus tegur orang-orang yang munafik. Orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi ditegur. Kenapa? Karena terlihat baik. Perkataannya perkataan dahsyat luar biasa, tetapi kelakuannya jahat. Nah itulah orang munafik. Mulut sama hatinya berbeda. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Di mana Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa akan tampil nabi-nabi palsu. Ya. Sudah tahu apa nabi-nabi palsu? Orang yang terlihat nabi padahal palsu. Nah bagaimana kita bisa membedakan nabi asli sama nabi palsu? Bagaimana kita bisa membedakan pengajaran yang benar dengan pengajaran yang keliru? Engkau mesti banyak bergaul dengan apa yang menjadi kebenaran. Engkau mesti bergaul dengan apa yang aslinya. Supaya ketika ada palsunya datang kau tahu ini palsu. Kenapa? Karena kau bergaul selalu dengan yang asli. Nah nabi palsu itu yang datang di akhir zaman itu akan tampil. Tapi untuk melihat nabi palsu ini hanya terlihat ketika dia menghasilkan buah. Makanya Yesus bilang, Yesus sudah kasih tahu jauh-jauh hari. Engkau akan didatangi nabi-nabi palsu di akhir-akhir zaman ini. Tetapi dari buahnya lah engkau dapat melihat dia. Apa maksudnya buahnya? Sesuatu yang terlihat. Hati bisa dilihat. Coba saudara lihat kanan kiri saudara. Lihat hatinya, warna apa hatinya? Hati gak ada yang bisa lihat. Yang bisa lihat hatinya cuma Tuhan. Manusia lihat perbuatannya. Nah itu sebabnya nabi-nabi palsu akan terlihat dari perbuatannya saudara. Akan terlihat. Kita gak bisa lihat, kita gak akan pernah bisa tahu pohon itu adalah pohon durian. Kalau sebelumnya dia tidak berbuah durian. Atau kalau saudara memang udah tahu ini pohon durian tanpa dia berbuah juga tahu. Tapi kalau orang yang gak tahu, ini pohon apa ya tinggi menjulang ke atas. Kalau dia belum berbuah, kita nggak tahu itu pohon apa. Tapi ketika dia keluarkan buahnya, di situ kita tahu bahwa itu adalah pohon durian. Oh itu pohon jeruk, oh itu pohon manggis. Saudara tahu nggak pohon vanili seperti apa? Hah? Ada yang tahu pohon vanili? Kalau yang dari Cimahi tahu, gue udah khotbah tadi. Saudara tahu pohon vanili seperti apa? Nggak ada yang tahu. Pohon vanili itu ngerambat. Dia ngerambat. Saya pernah nanam pohon vanili. Saudara tahu pohon buah naga seperti apa? Pasti tahu lah. Bisa membedakan gak mana buah naga, mana kaktus? Bisa. Kenapa? Karena buah naga ada buahnya. Sekalipun bukan naga buahnya. Ya buah. Karena ada buahnya kita bisa tahu, oh ini pohon naga, ini kaktus. Kaktus gak ada buahnya. Pohon naga menghasilkan buah, kita bisa makan buahnya. Kok pendeta tahu? Iya dulu waktu saya praktek saya jadi tani Bapak Ibu. Saya bertani. Beberapa orang sudah saya ceritakan. Saya bertani waktu saya praktek sekolah teologi. Jadi bukan dikirim ke gereja-gereja, enggak. Bertani, bercocok tanam. Saya sampai mikir, saya ini sekolah teologi atau sekolah pertanian. Karena kita nyangkul, kita bikin sumur, kita bikin kandang ayam. Karena itu tempat penginjilan yang memang dibangun untuk penginjilan. Base-nya tuh di situ. Di situ kita tanam hasil bumi. Tujuannya bawa ke pulau-pulau. Nanti pulau-pulau itu kita injili. Kita ajar yang sama seperti apa yang kita bangun di base misi.
Jadi saya tahu. Kenapa? Karena saya mengalami. Kita nggak pernah tahu ini pohon apa kalau kita nggak pernah lihat itu buahnya. Sama. Kita nggak tahu nih orang pandai bersusun kata-kata. Nih orang kalau berdoa sampai gemetar meja-meja, kaki-kaki meja. Sampai kursi gemetar-gemetar. Wah kuasa doa. Tapi giliran selesai doa nyakitin hati orang. Selesai doa tukang ngutang. Selesai doa ini. Iya kan jadi batu sandungan. Wah ini cuman pada saat doa aja keluar lingkaran ringnya. Jadi malaikat. Begitu amin keluar tanduk. Coba lihat kanan kirinya ada tanduk enggak? Itu kan munafik. Nah hanya orang-orang yang bisa dilihat ketika dalam perjalanan sehari-hari ini kelihatan buahnya. Oh dia seperti ini, dia seperti ini. Itu kelihatan. Jadi hati-hati saudara. Nah Tuhan yang ngelihat hati, Tuhan yang selidiki hati. Itu mencari orang-orang yang tulus. Bukan orang-orang yang munafik yang dalam perkataannya berbeda dengan tingkah laku sehari-harinya. Nah orang-orang seperti ini siap-siap aja ditegur sama Tuhan. Ya. Karena itu pastikan bahwa kita mesti mengerti kekristenan itu bukan hanya sekedar membangun hubungan dengan Allah. Bukan hanya itu. Tapi kekristenan juga membangun hubungan dengan sesama. Itulah sebabnya salib. Iya kan? Ada vertikal hubungan manusia dengan Allah. Ada horizontal hubungan manusia dengan sesama. Jadi gak bisa kita bilang hubungan saya vertikal dengan Tuhan dahsyat luar biasa. Tetapi hubungan kita dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan ipar, dengan adik, dengan kakak, dengan mertua, menantu. Ribut terus. Tapi pada kenyataannya ada. Saya dengar. Bukan di gereja ini, gereja luar. Orang melayani jadi pendoa syafaat, orang melayani jadi guru sekolah minggu, orang melayani jadi pemimpin pujian. Tapi hubungannya dengan keluarga hancur, gak harmonis. Satu kata buat mereka, buat orang-orang seperti itu. Lu munafik bos, lu munafik. Lebih baik lu gak usah melayani. Yesus ngajarin begini, kalau engkau hendak memberikan persembahan dan engkau teringat hubunganmu dengan saudaramu yang tidak benar, tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dengan mereka, kembali mempersembahkan kepada Tuhan. Betapa pentingnya hubungan dengan sesama. Bukan cuma yang penting hubungan saya dengan Tuhan baik pendeta. Iya, harusnya hubungan dengan Tuhan baik itu merepresentasikan hubunganmu dengan sesama. Tapi bagaimana kalau engkau bilang hubunganmu dengan Tuhan baik sedangkan hubungan dengan sesamamu hancur? Tuhan mana yang kau bilang Tuhan yang kau sembah? Jangan-jangan kau sedang mimpi di siang bolong. Pesan saya satu, kalau mimpi tidur jangan terlalu miring. Terngacainya terlalu banyak. Ya gitu, dapat terlihat. Karena itu pastikan setiap kita, setiap saat selidiki hati. Selidiki aku, lihat hati. Kita ngomong gini bukan sama manusia. Manusia gak ada yang tahu hatinya. Bahkan hati orang yang duduk di sebelahmu saat ini, Pak, Bu, gak tahu. Kau gak tahu. Hati suamimu, hati istrimu, hati anakmu gak ada yang tahu. Cuman Tuhan yang tahu. Itulah kekristenan. Kristenan bukan cuma sekedar agama. Tapi dia membangun hubungan. Nah jadi pertanyaan begini. Dari mana datangnya roh kemunafikan ini sih? Saudara pernah terpikir enggak? Kenapa sih ada orang-orang munafik? Saya pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, orang munafik itu karena hubungan intimnya dengan Tuhan kurang. Alkitab bilang orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia akan jadi satu roh dengan dia. Orang yang tidak berhubungan intim dengan Tuhan, dia hanya menjadi orang yang beragama namun tidak bertuhan. Karena beda. Orang beragama hanya tahu perbuatan sehingga ketika perbuatannya di reject, dia kecewa, dia kepahitan. Itu agama. Tapi berbeda dengan orang yang bertuhan. Dia tahu agama bukan hanya mengajarkan tentang kebaikan, tapi hubungan, relationship dengan Allah.
Orang yang beragama tapi tidak bertuhan gak pusing doa pagi, doa siang, doa sore, aduh bodo amat lah. Yang penting gue orang agama tertulis, agama Kristen Protestan. Tapi engkau tidak ada hubungan dengan Allahmu. Berbeda dengan orang bertuhan, saya tahu saya punya Tuhan. Maka setiap hari saya harus membawa korban kepada Tuhan saya. Memuji, menyembah. Karena saya bertuhan, bukan hanya beragama. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa agama. Yesus datang untuk memperkenalkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi orang yang akan menjadi orang yang munafik ketika dia kurang hubungan pribadi dengan Tuhan. Siapapun dia, sekelas pendeta sekalipun, pemimpin pujian, singer, pemain musik, semua. Kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, engkau hanya akan menjadi orang-orang beragama namun tidak bertuhan. Karena orang yang memiliki Tuhan, orang yang punya Tuhan dalam hidupnya, Alkitab bilang begini, Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tuhan kasih kepadamu hati yang baru. Saudara lihat di dalam Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 bilang begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi Tuhan berikan saudara dan saya itu hati yang baru. Pada saat kapan? Pada saat engkau tahu engkau cari Tuhan, engkau datang karena engkau butuh Tuhan. Bukan hanya sekedar engkau beragama, tapi engkau tahu engkau butuh Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang buat Tuhan semua. Aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Itu orang bertuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan ini aku, ubah hidupku. Datang. Berbeda dengan orang beragama. Karena agama hanya mengajarkan tentang peraturan, bukan hubungan, dan hubungan. Agama hanya akan membuat manusia tidak kacau, tetapi akan justru terjadi sebaliknya. Karena agama ribut. Karena agama terjadi keributan, kekacauan, perpecahan. Karena agama. Bahkan diambil alih untuk memecah belah. Itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Makanya jangan jadi pribadi yang hanya tahu agama, tapi hanya tahulah tentang Tuhanmu. Kalau orang hanya beragama tapi tidak bertuhan, chaos. Chaos. Karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak memiliki hatinya Tuhan. Karena ketika orang datang sama Tuhan, Tuhan berikan hati yang baru. Hati yang mengasihiku. Hati yang mencintaiku. Roh yang baru Tuhan taruh. Sehingga ada perubahan. Kenapa? Karena hatinya dijamah. Karena hati ini terkoneksi dengan Tuhan. Manusia nggak berhubungan dengan hati. Tuhan berhubungan dengan hati. Jadi yang pertama, kenapa ada orang-orang bisa munafik? Dari mana datangnya kemunafikan? Yang pertama dari kurangnya keintiman dengan pribadi Allah. Makanya di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu saya berdoa. Please. Semakin cari Tuhan lah, semakin dekat lah. Yang bilang sibuk pendeta, aduh saya tuh bangunnya kesiangan. Ya kalau lu bangun kesiangan jangan tidur malam-malam bos, apalagi subuh. Masalahnya ada banyak dari kita pengen, aduh gimana ya pendeta kalau bangun tuh berat banget. Gimana gak mau berat, lu tidur jam 2. Gimana gak mau berat, lu belum tidur. Sehingga ke gereja juga ngantuk. Gereja cuma 2 jam, sejam dipakai buat tidur. Apa yang didapat? Yang penting kan saya udah ke gereja, elunya ke gereja, otak lu di mana? Nyawanya di mana? Hatinya di mana? Gak ada di gereja ini mah sadar semua gak ada yang tidur. Jadi pastikan. Jangan jadi orang-orang yang munafik. Yang kedua, dari mana datangnya kemunafikan?
Kemunafikan yang pertama datangnya dari kekurangan keintiman dengan pribadi Allah. Yang kedua, kemunafikan datang dari keinginan manusia yang ingin terlihat baik di hadapan sesama. Ada banyak dari kita, nggak ada yang nggak pengen dilihat baik, nggak ada. Semua pengen terlihat baik di hadapan manusia. Semua ingin terlihat rohani di hadapan manusia. Semua pengen terlihat ramah di hadapan manusia. Pesan saya satu, berapa lama lu kuat kalau lu bukan aslinya seperti itu? Ya kan? Kita kuat lakukan sesuatu yang bukan diri kita berapa lama sih? Gak akan lama, akan terlihat aslinya kita itu akan terlihat. Ini hanya bicara tentang waktu. Makanya orang yang pakai topeng itu nggak akan terlihat. Aslinya akan terlihat. Ada satu waktu di mana dia melepaskan topengnya. Dia akan menjadi siapa dirinya. Dan itu akan terlihat. Nah, kemunafikan datang ternyata dari orang-orang yang pengen terlihat tampilannya di luarnya itu baik. Di luarnya kelihatan kayaknya bijaksana banget ya. Wah, tampilannya dia luar biasa rupawan. Makanya ini lihat buat yang jomblo-jomblo nih. Jangan lu lihat bening dikit, embat, cakep dikit, sikat. Jangan. Pelajari dulu. Siapa bibit, bebet, bobot. Oh, itu penting. Jangan lengbat, meleng sabet. Jangan. Udah kayak angkot lu nggak bisa ngeliat penumpang sedikit mepet. Lihat dulu, telusuri, bener gak nih? Asal usul dari mana nih? Jangan-jangan lahir dari telur. Kata Songgokong lahir dari batu. Iya kan? Lihat, jangan langsung ini. Lihat. Orang itu gak bertahan lama, dia akan keluar aslinya kalau memang bukan dirinya. Dia akan, saudara kalau saudara suka minum kopi pahit, ada pasir di bawahnya, bukan pasir, kopinya nih. Ampas kopi itu didiemin itu, ampasnya gak keluar, dia tetap di bawah. Kapan ampas ini keluar? Ketika lu kocurin dari air dari atas, itu keluar tuh semuanya tuh. Berubah dia menjadi air yang putih, air yang bening. Berbeda cuman you diemin aja. Mau sampai besok tetap dia itu ada ampasnya di bawah. Kapan ampasnya naik? Ketika gelasnya digocrak-gocrak. Ketika dikocek itu keluar naik semua ampas. Sama hidup itu begitu. Orang bisa kelihatan baik. Orang bisa ngelihat kalem. Orang itu akan keluar aslinya ketika dia digoncang. Terlihat aslinya. Ketika engkau dihianati. Ketika engkau dikecewakan. Ketika engkau dirugikan. Ketika engkau difitnah. Dan Yesus akan terlihat seperti apa dirimu. Terlihat ketika ada masalah. Nah kan saudara pernah dengar kan kata-kata gua selama ini udah baik. Gua udah sabar ya. Lu selama ini lu gak tahu nih apa yang udah gue tahan-tahan. Itu orang munafik bos. Selama ini lu pakai topeng. Kalau lu real asli lu seperti itu gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Lu gak akan ngomong kayak gitu selama ini gue tahan-tahan. Apa yang lu tahan? Itu bukan lu tahan. Lu cuman berkedok. Seperti orang baik. But not you. Itu bukan kamu. Kapan manusia asli itu keluar? Ketika digoncang. Ketika ada masalah. Aslinya akan keluar. Jadi yang kedua, kenapa seorang bisa memiliki roh kemunafikan? Yang pertama, ketika hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak tersusun dengan baik. Dan yang kedua, ketika dia berusaha tampil baik di depan orang. Saudara, gak usah lu tampil baik di depan orang. Cukup berusaha senangkan Tuhan. Usaha apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang gak suka sama hidupmu pasti bakal banyak. Kita buat baik aja ada banyak orang gak suka sama kita. Kita gak pernah akan bisa menyenangkan hati semua orang. Kita gak akan pernah bisa bilang tuh ini orang baik. Gak akan pernah bisa. Tugas kita cuma satu. Usahakan supaya engkau berkenan di hati Tuhan. Itu aja. Itu pun masih ada yang gak suka.
Jadi kita gak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Kita gak akan pernah bisa memaksa semua orang melihat kita sebagai sosok pribadi yang baik. Pribadi yang ramah, gak akan bisa. Cukup satu hal ini yang kau lakukan. Bapa disenangkan dengan apa yang aku buat. That's it. Itu aja. Kejar tiap hari apa ya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu aja yang lu buat. Karena kalau tampilanmu engkau hanya ingin menyenangkan hati manusia, buat apa kalau Tuhan ngelihatmu aku gak berkenan sama engkau. Sia-sia perbuatan tampilan baikmu saudara. Orang mau ngomong kita hebat, kita luar biasa, kita dahsyat, oh kita rajin memberi. Tapi Tuhan bilang nyangkau pembuat kejahatan. Mau bilang apa? Itu yang Yesus bilang sama ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Yesus bilang kau seperti kubur yang dilabur putih. Atasnya kelihatan bagus, tapi bawahnya penuh dengan tulang belulang. Hancur. Maka yang kedua, yang membuat seorang bisa hidup dalam kemunafikan. Karena keinginan dirinya untuk ingin terlihat baik di hadapan sesama manusia. Gak usah. Cukup terlihat berkenan saja di hadapan Tuhan itu cukup. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 ketika Samuel disuruh Tuhan oleh Samuel pergi ke rumah Isai, papa dari Daud. Samuel bilang suruh keluar semua anak-anakmu karena aku akan mencari satu orang yang akan dipilih oleh Tuhan. Ketika anak pertama lewat, Samuel bilang begini, sungguh inilah yang dipilih Tuhan. Samuel aja nabi besar bisa ketipu sama apa yang tampilan luar. Samuel bos, Samuel nabi Tuhan itu masih bisa ketipu dari tampilan luar. Samuel, colek kanan kirinya bilang apalagi lu. Samuel aja bisa ketipu dari tampilan fisiknya. Ketika abangnya si Daud datang dari yang pertama, oh inilah orang yang akan diurapi Tuhan. Tuhan bilang begini, jangan pandang parasnya. Atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, yang Tuhan lihat hati. Kau mau pandai susun kata-kata. Kau pandai berlaku seperti orang yang sedang memakai topeng. Tuhan cuma melihat begini, ya. Omong kosong. Omong kosong. Ya iyalah. Itu yang kita berusaha lakukan. Menyenangkan manusia. Agar di depan manusia ini, manusia itu dan manusia yang ono. Saya terlihat alim. Saya kasih bantuan. Saya tolong dia. Saya kuatkan dia. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan bilang begini, busuk lo bos. Busuk. Jadi yang kedua, dari mana datangnya kemunafikan? Dari keinginan manusia yang ingin terlihat baik di hadapan sesama manusia. Yang ketiga, yang terakhir. Dari mana datangnya kemunafikan? Yang pertama dari kurangnya keintiman dengan pribadi Allah. Yang kedua, dari mana datangnya kemunafikan? Dari keinginan manusia yang ingin terlihat baik di hadapan sesama manusia. Dan yang ketiga, dari mana datangnya kemunafikan? Dari tidak adanya keinginan untuk mengalami perubahan karakter. Saudara, ketika kita menerima Yesus tidak serta-merta kita sempurna. No, ada proses. Tetapi ayo bertumbuh dong. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ayo kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tahu nih, oh karakter saya yang di bagian sini ini belum beres. Oh karakter saya yang di bagian belah sono belum beres. Kita yang udah sadar pangkas. Secara sadar. Pangkas, oh ini gak baik. Oh ini gak memuliakan Tuhan. Oh ini membuat saya jauh dari Tuhan. Buang. Makanya Paulus bilang matikan segala perbuatan-perbuatan daging. Padamkan itu. Jadi secara sadar kita tahu nih, oh ini gak berkenan sama Tuhan. Kita tahu kok sebenarnya. Hanya seringkali kita bilang, habis gimana ya pendeta? Enak. Enak. Perbuatan daging enak. Tapi akan membawa kita kepada kehancuran. Dampaknya kita gak akan pernah bertumbuh secara rohani. Kau akan stunting secara rohani. Gak mengalami pertumbuhan.
Dari tahun 1996 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Puji Tuhan sampai hari ini kelakuan saya gak berubah-berubah. Kan gak begitu. Kalau kita tahu ini semakin hari semakin dekat sama Tuhan, harusnya semakin hari kita semakin dewasa. Jadi jangan pernah bilang, ada orang bilang begini, habis gimana ya pendeta ya? Saya dari sononya begitu. Hah? Sononya mana? Ya gimana ya pendeta ya? Saya dari dulunya udah begitu, udah gak bisa diubah. Tidak ada yang tidak bisa diubah selama kita mau berubah. Itu yang tertulis dalam Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi jangan nyaman dengan kelakuanmu yang kau pikir tahu nih, ini belum berkenan nih sama Tuhan. Saya sakit hati, saya gampang kecewa, saya gampang marah, saya gampang emosi, saya gampang. Kalau engkau tahu itu belum benar di hadapan Tuhan, ayo dong berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah lebih baik. Semakin hari semakin berubah. Karena kalau tidak demikian, sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan jadi orang-orang munafik. Kita bilang kita kenal Tuhan, kita udah lama melayani, kita udah lama datang beribadah. Tapi orang yang lihat, mana kelakuan lu gak berubah Pak. Kelakuan lu gak berubah. Lu bilang lu udah lama melayani, lu udah bilang lama ke gereja, lu bilang dari hari Senin sampai hari Sabtu lu ke gereja, gak masuk surga, keterlaluan. Tapi kelakuan gak berubah-berubah, apa yang mau dibanggakan? Kita hanya akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita sadar ada yang perlu kita ubah dong. Kalau kita sadar ini masih belum berkenan sama Tuhan, ini masih belum memuliakan nama Tuhan, pangkas. Yesus bilang gini, lebih baik engkau masuk surga dengan tangan satu daripada engkau daripada engkau dengan tangan lengkap tapi engkau tidak memiliki surga. Dengan kata lain, ya udah gak apa-apa. Kita punya kekurangan, keterbatasan, kita serahkan sama Tuhan. Yang penting hidup saya berkenan sama Tuhan. Saya percaya kita tahu kok apa yang menjadi kekurangan kita. Kita tahu kok kita lemahnya di mana. Kita tahu. Hanya seringkali kita gak mau berubah. Kita udah bilang sama Tuhan, Tuhan ya udahlah saya seperti ini aja lah Tuhan, gak bisa. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga. Sempurna. Tuhan kehendaki adalah kesempurnaan. Memang belum sekarang, tapi engkau mau maju. Engkau mau bertumbuh, engkau mau berubah. Jangan begitu-gitu terus. Karena engkau akan diproses di tempat itu terus, Bu, Pak. Kalau engkau gagal itu terus, itu akan tetap menjadi tempat di mana engkau diproses. Dan terus, dan ingat, waktu itu semakin hari semakin berjalan. Semakin dekat kedatangan Tuhan. Engkau tidak berubah-berubah, apa yang mau kita banggakan ketika kita datang sama Tuhan? Dampaknya kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Kita bilang saya percaya Tuhan, tapi kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan yang membentuk hidup kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, saya berdoa. Sehingga setiap kita tidak jadi orang-orang yang munafik. Ayo dewasa, ayo bertumbuh, ayo sadar diri. Gak perlu buat menyenangkan hati semua orang. Cukup menyenangkan satu pribadi, yaitu Allahmu dalam Yesus Kristus. Senangkan Tuhan, muliakan Tuhan. Cari apa yang memuliakan Tuhan. Pangkas apa yang tidak menyenangkan Tuhan dalam hati hidup kita. Patahkan dalam nama Yesus. Engkau bisa kok, engkau gak berjuang sendiri. Jangan pernah bilang, aduh gak bisa pendeta, aduh susah nih, aduh gimana. No, engkau bisa karena Tuhan Yesus bersama denganmu. Jaga hatimu agar selalu selaras dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Sehingga kita semua bangkit berdiri.